Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala khatamin nabiyyin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali di dalam kajian-kajian sirah nabawiyah spesial khusus untuk edisi bulan kelahiran Nabi SAW di bulan Rabiul Awal pada tahun 1446 Hijriah. Semoga tidak keluar bulan ini kecuali kita tambah cinta dan kita mendapatkan banyak sekali hadiah-hadiah dari Allah yang Allah berikan kepada umat Nabi yang sungguh-sungguh untuk mengenal dan sungguh-sungguh untuk mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Maulid ini. Alhamdulillah, pembahasan kita sekarang di episode ini adalah pembahasan tentang awal mula Rasulullah SAW berdagang. Setelah kemarin kita bahas bahwa Rasul SAW pernah menggembala kambing ya. Rasulullah bukan menggembala onta, menggembala sapi, tapi menggembala kambing. Ini susah. Yang seperti yang kita bahas kemarin. Sekarang pembahasan tentang pertama kali Rasulullah SAW berdagang. Dan itu perdagangannya Rasul ini, dagangnya beliau, bisnisnya beliau itu bukan barang beliau, melainkan beliau berniaga, ya, berdagang membawa barang dagangan atau harta milik Sayyidah Khadijah yang waktu itu belum menjadi istri beliau, ya. Ini safaruhu ila Syam bi tijaratin li Khadijah sallallahu alaihi wasallam, ya. Perjalanan Rasulullah menuju negeri Syam membawa dagangannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kanat Khadijah bintu Khuwailid sayyidah Quraisyah ذات شرف وصون وعفاف ومال كثير وتجارة واسعة تضارب في مالها بشيء تجعله لمن يتاجر لها. Adalah Sayyidah Khadijah, beliau bernama Khadijah bintu Khuwailid Sayyidatu Quraisyah, ya, Sayyidatu Quraisyah. Beliau adalah pembesar wanita dari golongan kaum Quraisy. Beliau ini wanita terpandang di golongan kaum Quraisy. Dzata syaraf, memiliki kemuliaan, memiliki kesucian. Afaf itu menjaga kehormatan. Seorang wanita yang memiliki kehormatan tinggi. Memiliki kehormatan itu di sini ya adalah menjauhi hal-hal keji, fahisyah. Tidak suka diajak keluar sama orang laki-laki yang bukan mahram, atau bahkan berbicara dengan suara lembut, atau berbicara berduaan bahkan, ya, atau berbicara dengan orang laki-laki kecuali ada kepentingan. Dan itu pun ya Sayyidah Khadijah sangat membatasi interaksi beliau dengan seorang laki-laki. Afaf, wanita yang betul-betul menjaga kehormatan, kesuciannya. Dan beliau orang yang punya finansial yang cukup bagus, hartanya banyak, tijarah wasi'ah, perdagangannya, bisnisnya sangat besar, sangat luas. Dan beliau biasa memberikan keuntungan atau bagi hasil untuk orang yang kerjasama, berniaga sama beliau. Jadi kalau ada orang yang mau kerja sama beliau, saya mau kerja sama Anda, dikasih sama Sayyidah Khadijah barang, oke, atau dimodali, saya kasih modal sekian, atau saya kasih barang sekian, Anda yang jualkan, nanti kemudian hasilnya sekian-sekian, seperti itu. Ya, wa kanat labibah hazimah kayyisah. Adalah Sayyidah Khadijah ini orang yang cerdas, labibah, hazimah, tegas, kayyisah, cerdas. Falamma balaghaha anhu sallallahu alaihi wasallam ma balaghaha min sidqi hadithihi wa 'idhami amanatihi wa karami akhlaqihi hatta kana yud'a bil amin. Maka ketika sampai berita kepada Sayyidah Khadijah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang Sayyidina Muhammad SAW, yang sampai kepadanya berita-beritanya tentang Nabi itu dari
jujurnya ucapan sang Nabi ini. Ya, waktu itu belum jadi Nabi, Rasulullah masih belum jadi Nabi. Ya, wa ilhami amanate, dan beliau sangat memegang kepercayaan, dan beliau betul-betul dipercaya oleh orang lain, memegang kepercayaan orang lain yang diamanatkan kepada beliau. Karami akhlaqihi, tentang mulia akhlaknya Nabi. Hatta kana abil amin, sehingga di zaman tersebut sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi, ya, sebelum itu beliau sudah dipanggil sebagai Al-Amin, dijuluki sebagai Al-Amin, ya, yang terpercaya, sampai seperti itu. Ya, Sayyidah Khadijah dengar hal tersebut, sifat-sifat tersebut, tentang kabar berita tentang Nabi ini, baik-baik semua, bagus-bagus semua kabarnya. Sehingga ba'athat ilaihi liyakhruja bimaliha ila Syam tajiran. Sehingga Sayyidah Khadijah menawarkan kepada Nabi SAW untuk pergi keluar menuju negeri Syam bawa hartanya Sayyidah Khadijah untuk berniaga, untuk berbisnis. Mau ndak kerja sama saya, berangkat tak biayai, seperti itu, atau bawa barang-barang harta-harta saya. Faqabila SAW, Rasulullah menerima hal tersebut. Ya, Rasulullah sekali lagi beliau adalah orang yang produktif. Wa kharaja bimaliha ila Syam, Rasulullah menuju negeri Syam, keluar menuju negeri Syam bawa hartanya Sayyidah Khadijah. Wa huwa fil khamisa wal 20 min umrih wa ma'ahu ghulamuha Maisarah. Waktu itu usia Nabi SAW 25 tahun, ya, dan Rasulullah ditemani sama salah seorang budak milik Sayyidah Khadijah namanya Maisarah. Budak ini budak laki-laki, ya. Maisarah ini budak laki-lakinya Sayyidah Khadijah. Walamma balaghaha nazala fi dhilli syajaratin qaribatin min sum'ah rahib fattala ar-rahib ila Maisarah wa sa'alahu anhu sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima ya'rif min sya'ni fa qala ar-rahib ma nazala tahta hadhihi syajara qat illa nabi. Kemudian ketika Nabi SAW sampai ke negeri Syam, beliau kisahnya hampir sama seperti kisah beberapa episode yang lalu. Beliau berteduh di bawah pohon, tapi bukan satu kisah, ya, ini kisah lain lagi. Beliau berteduh di bawah pohon yang dekat dengan tempat ibadahnya seorang pendeta rahib. Yang kemarin kan nama pendetanya Buhairah, ini beda lagi. Fattala ar-rahib ila Maisarah. Kemudian rahib ini menuju ke Maisarah, ya, budaknya Sayyidah Khadijah tadi, bertanya-tanya kepada Maisarah, siapa ini yang bersamamu? Ditanya-tanya. Kemudian Maisarah memberikan jawaban sesuai apa yang dia ketahui tentang Nabi. Keistimewaannya Nabi, dia ini jujur ucapannya, dia orang yang sangat amanat, dipercaya, dia orang yang mulia akhlaknya, dia dipanggil di kota Mekah dengan julukan Al-Amin. Ya. Kemudian langsung pendeta ini tadi mengatakan kepada Maisarah, "Ma nazala tahta hadhihi syajarah qat illa nabi." Tidak ada yang berteduh di pohon ini pohon bukan tempat berteduh banyak orang, jarang orang berteduh di sini. Tidak ada yang berteduh di sini siapapun, satupun kecuali dia adalah seorang nabi. Seperti itu. Jadi ada prediksi seperti itu, ya. Sumattaja Rasulullah SAW wa ada ila Makkah bi ribhin 'azim lam yusbaq mathiluhu fi tijarat Khadijah sabiqah. Kemudian Rasulullah mulai berdagang, mulai menjualkan barang-barang milik Sayyidah Khadijah. Lalu setelah itu beliau pulang ke Mekah membawa untung yang sangat besar. Jadi labanya, untungnya besar sekali, berkali-kali lipat. Yang tidak pernah ada orang dari anak buahnya Sayyidah Khadijah, buruhnya Sayyidah Khadijah, yang membawa keuntungan seperti itu di dalam perdagangan-perdagangannya di waktu-waktu sebelum Rasulullah SAW membawa keuntungan yang besar seperti itu. Tidak ada yang pernah. Rasulullah yang bawa besar sekali keuntungannya. Maka Maisarah yara idza ishtaddatil hajira athna as-safar tadhihu sallallahu min fawqihi kama ra'a ajaban min sifati wa akhlaqi. Maisarah ini dia juga melihat hal yang terjadi yang tidak masuk di nalar akal seseorang pada umumnya. Kalau sudah panas ini mulai menyengat, ishtaddatil hajar, mulai menyengat rasa panas, ya, terik matahari, ya, di pertengahan perjalanan, Maisarah ini juga melihat kok Rasulullah ini enteng menjalani perjalanannya. Ternyata ada awan yang menaungi Rasulullah SAW di atasnya. Ya, begitu juga Maisarah melihat berapa banyak
hal-hal mengherankan, hal-hal yang menakjubkan dari sifat-sifat serta akhlak-akhlaknya Nabi SAW. Walamma ada akhbara Maisarah Sayyidah Khadijah bima ra'a wa syahad faraghibat fi zawajiha minhu sallallahu alaihi wasallam. Ketika pulang ke Mekah, Maisarah memberitahukan kepada Sayyidah Khadijah tentang apa yang telah dia saksikan dan dia lihat dari Nabi SAW. Kemudian Sayyidah Khadijah ini kerentek hatinya, punya keinginan untuk menikahi Nabi. Nah, ini lelaki idaman ini, ya. Padahal waktu itu Sayyidah Khadijah, beliau ini janda 2 kali, ditinggal mati oleh suaminya, ya, ditinggal mati oleh suaminya 2 kali, dan beliau kaya, ya, di taraf kekayaan yang sangat-sangat kaya seperti itu. Di usia beliau waktu itu 40 tahun, ya. Sebelum usia tersebut banyak sekali yang ingin meminang Sayyidah Khadijah, datang minta Sayyidah Khadijah, beliau tidak mau. Beliau bilang pengen fokus ibadah, ya. Kalau harta saya sudah cukup, alhamdulillah, ya. Tapi begitu mendengar sifat mulia Nabi Muhammad, beliau punya keinginan untuk menikahi Nabi SAW, ya, untuk menikahi Nabi SAW. Walamma alima bidzalika akhbara bihi ammihi Abu Talib wa Hamzah fakhatabaha lahu min abiha fatazawwajaha sallallahu alaihi wasallam ba'da audatihi minasyam bi syahraini wa ayyam. Ketika Rasulullah tahu, ya, kabar bahwa Sayyidah Khadijah ingin menikahi Nabi, ya, Nabi SAW memberitahu kepada kedua pamannya, ya, Abu Talib dan Sayyidina Hamzah. Diberitahu pamannya Nabi. Nabi memberitahu, Nabi rundingan sama Abu Talib dan Hamzah, Sayyidina Hamzah. Fakhatabaha lahu, langsung kedua pamannya ini datang meminang atau meminta Sayyidah Khadijah untuk Nabi Muhammad datang ke ayahnya, dari ayahnya Sayyidah Khadijah, ya, Sayyidina Khadijah bintu Khuwailid ini, ya, dari Khuwailid. Fatazawwajaha SAW. Kemudian Nabi menikahinya setelah Nabi pulang dari negeri Syam, bawa dagangannya Sayyidah Khadijah tadi, ya, 2 bulan dan 2 bulan lebih beberapa hari setelah kepulangannya Nabi dari negeri Syam. Prosesnya cepat, ya, seperti itu. Jadi Rasulullah waktu itu ditawari nikah sama temannya Khadijah. Ya, kalau Khadijah ini nggak berani mengutarakan keinginannya ke Rasulullah secara langsung karena pemalu. Akhirnya salah satu temannya Sayyidah Khadijah menyampaikannya, wahai Muhammad, kamu nggak punya keinginan untuk menikah? Rasulullah mengatakan, iya ada, tapi saya belum ada bekal untuk menikah, belum ada tabungan yang cukup untuk menikah, ya. Kemudian Rasulullah SAW ditanya kembali, enggak, ini ada yang mau minta kamu. Siapa? Khadijah. Rasulullah langsung kaget, Khadijah, ya. Barulah Rasulullah memberitahukan kepada kedua pamannya tadi itu, akhirnya dipinang, diminta, dan menikahlah Nabi SAW dengan Sayyidah Khadijah 2 bulan lebih berapa hari setelah pulangnya beliau dari negeri Syam. Wahya fi sinil arba'in walam yatazawwaj qablaha wala 'alaiha hatta tufiyat. Nah, waktu itu Sayyidah Khadijah usianya 40 tahun, Rasulullah 25 tahun, seperti itu, ya. Walam yatazawwaj qablaha wala 'alaiha hatta tufiyat. Rasulullah tidak pernah menikah sebelum menikahi Sayyidah Khadijah, dan Rasulullah tidak pernah memadu Sayyidah Khadijah, ya. Ketika Sayyidah Khadijah masih ada, ya, sampai meninggal dunia Rasulullah tidak pernah menikah dengan wanita lain. Satu-satunya hanya Sayyidah Khadijah waktu itu. Wa auladuhu kulluhum minha illa Ibrahim fa innahu min sariyah. Ya, putra-putranya Nabi SAW yang ada 7 itu semuanya adalah dari Sayyidah Khadijah, kecuali Ibrahim saja. Jadi 6 dari Sayyidah Khadijah, 1 bukan dari beliau. Ibrahim hanya satu saja yang bernama Ibrahim, itu dari Sariyah, ya, Sariyah yang bernama Maria, yang bernamanya Maria, yang diberikan oleh Raja Muqawqis, ya. Muqawqis ini rajanya Mesir, memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Ini Sariyah yang bernama Maria Al-Qibtiyah, seperti itu, ya. Maka dari itu kita di sini paham bagaimana
Nabi SAW beliau beruntung dengan Khadijah, dan Khadijah lebih beruntung dengan Nabi SAW. Di awal-awal perjuangan sang Nabi SAW, beliau banyak dibantu dan didanai oleh Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah lebih beruntung lagi ketika mendapatkan Nabi SAW. Allah seakan-akan menyiapkan Sayyidah Khadijah ini memang bertakdir untuk bersandingan dengan Nabi SAW. Dan salah satu wanita yang istimewa dan paling istimewa dari istri-istri Nabi adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Semoga kita giring untuk mencintai Rasulullah dan setiap orang yang berada di bawah naungan Rasulullah. Wanita-wanita kita, istri-istri kita, putri-putri kita tergiring untuk mencintai Sayyidah Khadijah dan Ummahatul Mukminin, istri-istri Rasul yang lainnya, serta Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha yang menjadi contoh untuk wanita muslimah, menjadi contoh untuk ajaran Nabi SAW dari golongan kaum wanita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.